itu konseling. Konseling merupakan kejadian yang berlangsung antara dua pihak, yaitu pihak pemberi konseling atau biasa disebut dengan konselor, dan pihak yang menerima konseling atau biasa disebut dengan konseli atau klien. Adapun ciri kepribadian konselor ada beberapa macam, yaitu yang pertama yaitu empati. Seorang konselor harus mampu merasakan apa yang dirasakan oleh konselinya. Yang kedua yaitu respect. Seorang konselor harus menghargai bahwasannya setiap konseli memiliki hak untuk kebebasan, hak kemauan, dan hak untuk menentukan keputusannya sendiri. Yang ketiga yaitu keaslian. Seorang konselor harus memiliki kepribadian yang tidak bertentangan antara apa yang ia ucapkan dengan apa yang ia katakan. Yang keempat yaitu konkret. Seorang konselor harus mampu mengkonkretkan hal yang samar atau tidak jelas dari apa yang disampaikan oleh konselinya. Yang kelima yaitu kesiapan. Dibutuhkan kesiapan yang tinggi sebelum melakukan proses konseling. Yang keenam yaitu aktualisasi diri. Seorang konselor harus mampu menciptakan hubungan sosial yang positif dengan kliennya. Yang ketujuh yaitu kesadaran akan pengalaman budaya. Seorang konselor harus mampu mempelajari setiap ciri khas budaya dan kebiasaan yang dilakukan oleh konselinya. Yang kedelapan yaitu kemampuan sebagai teladan. Seorang konselor harus baik dan matang dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kesembilan yaitu altruisme. Seorang konselor harus mampu mengutamakan kepentingan dari konselinya daripada kepentingannya sendiri. Yang ke-10 yaitu patuh pada kode etik. Seorang konselor memiliki kode etik yang harus dipahami dan ditaati oleh setiap konselinya. Dan yang terakhir yaitu tanggung jawab. Seorang konselor bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkaitan dengan konselinya. Adapun sikap dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama adalah penerimaan, di mana seorang konselor harus menerima individu atau klien-kliennya secara apa adanya. Karena dengan hal ini, maka konseli atau klien akan secara aman, nyaman, serta leluasa untuk mengungkapkan perasaannya. Yang kedua adalah pemahaman, di mana hal ini selaras dengan rasa empati yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang ketiga adalah kesejatian dan keterbukaan. Kesejatian merupakan keselarasan antara pemikiran dan perasaan yang akan terungkap dari perbuatan atau perkataan yang diucapkan oleh klien atau konseli. Sedangkan keterbukaan adalah sikap jujur dan terbuka yang dimiliki oleh seorang konselor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama adalah kompetensi intelektual. Keterampilan dasar seorang konselor dilandasi oleh pengetahuan dan ditunjukkan melalui sikap dan pemikiran yang cerdas, tuntun, serta logis. Keterampilan komunikasi juga menjadi bagian dari kompetensi intelektual, yaitu ditunjukkan melalui bagaimana konselor mengarahkan klien untuk dapat mengungkapkan permasalahannya secara khusus, tidak bersifat umum. Lalu yang kedua adalah kelincahan kata cipta. Seorang konselor harus bersifat fleksibel, yaitu mampu menanggapi perubahan sikap, persepsi, dan ekspektasi seorang klien. Nah, hal ini ditunjukkan melalui bagaimana seorang konselor memberikan respon bagi pernyataan klien dari sekian banyak respon yang bisa ditunjukkan. Lalu, seorang konselor juga harus mampu bisa mendorong klien untuk dapat mengungkapkan permasalahan yang sedang dialami. Yang ketiga adalah pengembangan keakraban. Konselor harus mampu menciptakan, memantapkan, dan melanggengkan hubungan keakraban selama proses konseling. Hubungan keakraban yang dimaksud adalah suasana konseling yang santai, nyaman, dan saling menghormati di antara klien dan konselor. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tips memecahkan masalah yang disampaikan klien dalam proses konseling. Tahap yang pertama yaitu pengungkapan atau penyikapan awal, di mana di sini si konselor harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, menciptakan kondisi agar lebih nyaman dan aman terhadap si klien. Terus yang kedua, si konselor harus bersikap empati. Terus yang ketiga, memilah pernyataan-pernyataan yang bisa membingungkan kan. Terus selanjutnya yaitu melakukan kontak dan kontrak, dimana di dalam proses ini
si klien secara dari awal itu harus melakukan kontrak secara jelas. Yang kedua itu tahap yang kedua yaitu proses penelusuran yang mendalam, mengajukan pernyataan secara terbuka. Konselor tidak boleh menginterogasi. Selanjutnya menggunakan bahasa yang sederhana agar si klien bisa memahami atau mudah memahami sesuai latar belakang pendidikan dan budaya dari si klien. Terus tahap yang ketiga yaitu kesepakatan untuk bertindak, di mana di sini ditandai dengan adanya menurunnya kecemasan dari si klien, adanya perubahan perilaku klien yang ke arah lebih positif, serta adanya rencana hidup yang akan lebih baik lagi yang akan dilakukan oleh si klien. Misalnya dia membuat program hidup yang lebih jelas. Nah, terjadinya perubahan sikap pada klien ini ditunjukkan dengan klien mampu mengoreksi dirinya sendiri, tidak menyalahkan diri dari si klien, ataupun juga tidak menyalahkan orang lain, dan berpikir secara realistis, dan si klien bisa secara percaya diri. Nah, pada tahap ini juga si klien bisa membuat keputusan untuk bertindak, dan konselor di sini melakukan pemberian dukungan penuh atas keputusan yang telah diambil dari si klien.